Shalom, renungan inspiratif saat ini yaitu peristiwa Yesus mereformasi Bait Allah atau gereja. Ini ditulis dalam Matius 21 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, paralel dengan kedua Injil sinoptik dalam Injil Markus dan Lukas. Ada dua kali Yesus marah, atau ada dua kali Yesus mereformasi gereja. Peristiwa pertama ditulis dalam Injil Yohanes 2 ayat 12 sampai 16 ketika di awal-awal pelayanan Yesus. Dan pada kejadian yang pertama Yesus hanya mengatakan, "Jangan jadikan rumah Bapakku sebagai rumah dagangan." Pada peristiwa kedua Yesus mengatakan, "Kamu telah menjadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun." Dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada beberapa tokoh Alkitab yang melakukan reformasi, seperti Yosua dalam pasal 24, Raja Hizkia dalam kitab 2 Tawarik 29 sampai pasal 31. Kemudian Raja Yosia ditulis dalam 2 Tawarik 34 sampai pasal 35. Esra dalam kitab Esra pasal 9 sampai pasal yang ke-10. Dalam Perjanjian Baru, ini dilakukan oleh Yesus dalam teks kita saat ini. Dan juga peristiwa hari Pentakosta, di mana terjadi pembaruan. Prinsip reformasi gereja Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahkan pada zaman Martin Luther, John Calvin, dan tokoh-tokoh reformasi lainnya, selalu menekankan dua sisi, yaitu sisi luar dan sisi dalam. Sisi luar, di mana segala bentuk penyembahan berhala disingkirkan. Ini dalam konteks Perjanjian Lama. Segala kesalahan dan kekeliruan dalam beragama atau dalam bergereja ditinggalkan dan dosa disingkirkan. Sedangkan sisi dalam, yaitu menghidupkan kembali iman dan ibadah yang benar. Menarik komentar John Calvin dalam eksposisinya mengenai Matius 21 ayat yang ke-12. Ini harus diperhatikan, jangan sampai ada individu atau pribadi yang menganggap dirinya berhak untuk bertindak dengan cara yang sama. Semangat itu sesungguhnya di mana Kristus digerakkan melakukan ini harus dimiliki oleh semua orang saleh. Tetapi jangan sampai siapapun dengan berpura-pura meniru untuk bergegas maju tanpa otoritas. Kita harus melihat apa tuntutan panggilan kita dan seberapa jauh kita dapat melanjutkan sesuai dengan perintah Allah. Jika gereja Tuhan telah terkena polusi apapun, semua anak Tuhan harus terbakar dengan kesedihan. Tetapi karena Tuhan tidak meletakkan senjata ke tangan semua orang, biarkan individu-individu mengerang atau mengeluh sampai Tuhan memberikan obatnya. Komentar Calvin ini merupakan kritik sekaligus peringatan kepada mereka yang mau mereformasi gereja tanpa panggilan dan otoritas. Tidak semua orang bisa mereformasi gereja, dan hanya Tuhan yang mampu dan akan membangkitkan seseorang atau kelompok orang untuk melakukannya. Para pelayan Tuhan seperti pendeta, penatua, diaken hanya diberikan satu alat cambuk, yaitu lidah mereka dalam khotbah yang kuat melawan penyalahgunaan yang terjadi di gereja. Dari semua pelayanan Yesus, tidak ada kita temukan kemarahan yang begitu kuat selain di sini ketika dia mereformasi gereja. Dalam teks-teks Alkitab kita tidak temukan kemarahan yang begitu kuat selain di sini, yaitu mencemarkan gereja atau rumah Tuhan. Olehnya jangan main-main dengan semua bentuk pelayanan di gereja. Gereja bukan tempat bisnis, gereja bukan koperasi, gereja bukan supermarket, gereja bukan bioskop. Orang yang berperilaku sembrono di gereja seperti di penginapan atau tempat tinggal pribadi
masih harus banyak belajar. Dia tidak memiliki pikiran Kristus. Bait Allah disebut rumah Allah, bukan karena dia berdiam di dalamnya, sebab dia tidak tinggal dalam buatan-buatan tangan manusia. Tetapi bait Allah atau gereja ini adalah tempat yang dikhususkan untuk beribadah kepada Allah, di mana Allah datang secara rohani mendengarkan doa-doa kita. Tuhan memberikan rumahnya agar kita dapat datang kepadanya dalam doa. Di gereja inilah kita mencurahkan keluh kesah kita. Di gereja inilah kita memohon pertolongannya dalam segala pergumulan kita. Di gereja ini kita memohon pertolongannya dalam segala rencana hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita. Di rumah Tuhan inilah kita memohon berkat-Nya. Tuhan memberkati.